Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Wulandari, Rombel MPLB 111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Diponegoro. Perang Diponegoro bermula di Yogyakarta dan meluas ke daerah Jawa, khususnya daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sehingga perang ini juga disebut sebagai Perang Jawa. Perang ini terjadi kurang lebih sekitar 5 tahun, lebih tepatnya pada 20 Juli 1825 sampai 9 Februari 1830. Tokoh penting dalam perang ini tentunya yaitu Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Ottolenghi. Pada tahun 1823, John Kurt Anthony Hendrik Smithsord diangkat menjadi residen di Yogyakarta. Ia dikenal sebagai orang yang anti terhadap Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, Smithsord bekerja sama dengan Patih Danurejo untuk menyingkirkan Pangeran Diponegoro dari Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1825, Smithsord mempunyai ide untuk membuat jalan baru. Kemudian ia mulai menyuruh para pekerjanya untuk memasang anjir, pancang atau patok-patok melewati pekarangan rumah Diponegoro dengan sengaja. Maka dari itu, Pangeran Diponegoro menyuruh rakyatnya untuk mencabut anjir-anjir tersebut. Kemudian Smithsord mengambil alih lagi dengan memasang anjir-anjir tersebut kembali dan dijaga oleh pasukan Macanan. Pangeran Diponegoro dan rakyatnya mencabut anjir-anjir tersebut itu kembali dengan menggantikannya dengan para tombak-tombak. Dari insiden itulah meletusnya Perang Diponegoro dan disebut sebagai Insiden Anjir. Pada 20 Juli 1825, rakyat Tegalreja berkumpul di dalam Tegalreja dengan membawa senjata dan mengaku dukungannya kepada Pangeran Diponegoro. Kemudian, Belanda pun datang dan mengepung kediaman Pangeran Diponegoro yang di Tegalreja, dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Dengan segala pertimbangan, Pangeran Diponegoro pun mundur ke daerah Bukit Selarong. Setelah pergi ke Bukit Selarong, Pangeran Diponegoro menyusun beberapa rencana, seperti mengirim kurir kepada bupati, ulama untuk menyiapkan perang, dan mencari tahu bangsawan yang sekiranya kawan dan lawan, dan masih banyak lagi rencana yang disusun oleh Pangeran Diponegoro. Setelah 3 minggu berlalu, Pangeran Diponegoro pun melakukan penyerangan dan hal itu membuahkan hasil sehingga Pangeran Diponegoro menduduki Keraton Yogyakarta kembali. Pada 4 Oktober 1825, Belanda mengirim pasukannya untuk menyerang pos pertahanan Pangeran Diponegoro yang berada di Gua Selarong. Namun, saat Belanda sampai di sana, gua tersebut telah kosong karena telah dipindahkan oleh Ali Basyah Sentot. Pangeran Diponegoro dan rakyatnya melakukan pergerakan dari satu pos ke pos yang lain. Kemudian Belanda menyusun strategi dengan benteng Stelsel. Jenderal de Kock adalah pengemuka dari benteng Stelsel. Sistem benteng Stelsel ini secara garis besar adalah Belanda membangun benteng pertahanan di daerah kekuasaan yang telah dikuasai oleh Belanda dan juga membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Dengan sistem ini, perlawanan Pangeran Diponegoro dapat diatasi sedikit demi sedikit. Banyak pimpinan yang di bawah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Namun, pasukan yang dipimpin oleh Ali Basyah Sentot berhasil menyerang benteng pertahanan Belanda yang berada di Nanggulan dan menewaskan Kapten Ingen. Kemudian, Belanda mengajak Ali Basyah Sentot untuk berunding, namun dia menolaknya. Akhirnya Belanda meminta bantuan kepada Arya Denouwin-Diningrat untuk membujuk Ali Basyah Sentot dan akhirnya berhasil.
Akhirnya Jenderal de Kock pada 28 Oktober 1830 menjepit Pangeran Diponegoro di Magelang. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun menyerahkan diri, tetapi dengan syarat sisa laskarnya dibebaskan. Pangeran Diponegoro pun diasingkan di Makassar. Nilai moral yang dapat diambil dari Perang Diponegoro yaitu tumbuhkan nasionalisme, selalu percaya diri, berani, bertanggung jawab, jangan terlalu percaya kepada orang lain, karena kehancuran datang pada saat kita terlalu percaya kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.